Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Bobong Sunanda, mahasiswa dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Mungkin maksud dan tujuan saya ingin mewawancarai saudara ya. Yang mana mungkin saya jelaskan sedikit bahwa beliau ini merupakan salah satu keluarga dari sebuah perusahaan di kampung saya. Mungkin untuk lanjutnya bisa untuk memperkenalkan diri kali ya? Ya, mohon izin. Siap. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Saya di sini sebagai perwakilan dari perusahaan PD Jayasari. Saya sampaikan selamat datang di keluarga besar Jayasari. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih ya atas sambutan hangatnya. Mungkin untuk lebih akrab, saya boleh manggil dengan siapa ya? Bro aja, bro. Bro Jaki kali ya. Bro Jaki. Ya, mungkin pertanyaan awal saya berangkat dari, maksudnya nama perusahaan itu sebenarnya apa? Kemudian ini sejak lama gitu kapan berdirinya gitu? Nama perusahaan tidak berubah dari awal perusahaan ini dijalankan. Ini namanya sudah Jayasari ya. Dan perusahaan ini berdiri sudah cukup lama lah. Berdiri sudah hampir 15 tahun. Lama ya? Ya, cukup lama. Oh iya. Jadi mungkin perusahaan ini PD ya masuknya? Masih PD Jayasari. Ya. Jadi kalau boleh tahu ini memproduksi apa aja gitu? Di perusahaan PD Jayasari, baik mungkin saya ceritakan mungkin ya sejak awal. Oh ya, boleh. Bagaimana awal perusahaan ini memproduksi apa saja sampai di titik ini mungkin. Jadi PD Jayasari awal mulanya itu dia bisnis mengelola pisang. Ada sale, kalau di sini disebutnya sale ya. Sale ya. pisang. Yang dari pisang itu ya? Ya. Sale pisang, lalu keripik pisang. Keripik pisang. Nah, tadinya hanya itu saja. Ya. Hingga di tahun 2015 kalau nggak salah, Jayasari mulai merambat ke dunia perkerupukan. Ya, kalau bisa dibilang pixet lah. Pixet ya. Cuman di sini lebih ke kerupuk gitu. Awalnya sampai ke titik ini kerupuk masih bertahan lah. Jadi awalnya itu tidak seperti sekarang gitu memproduksi apa tadi pixet ya? Ya. Jadi awalnya dari mungkin itu awalnya bagaimana ya, maksudnya apakah memang coba-coba atau ada inovasi bagaimana gitu sampai bisa di tahap ini gitu? Gini. Owner ya, bisa kita sebut owner yang mungkin itu adalah kakek saya sendiri. Awalnya beliau berdagang. Ya itu kan tadi saya sebut sale di pisang lah, keripik pisang. Awalnya beliau berdagang. Berdagang itu hanya sale dan keripik pisang. Dan untuk tambahan lain mungkin ya beliau itu dagang kerupuk yang suka ada di warteg. Kalau kita sebut warteg lah. Kebetulan ya beliau dagang di domisili Jakarta. Ya. Nah, awal mulanya bertransformasi ke pixet atau kerupuk ini itu gini. Beliau ini pulang. Cobalah kita berinovasi dari tadinya pisang kita coba ke keripik singkong. Nah, singkong dulu. Ketika bertransformasi, beliau mendagangkan produknya sendiri. Beliau saya sebutlah ngider sendiri, produk sendiri, ngider sendiri. Belum ada pedagang sama sekali. Hanya dia seorang ya yang mempromosikan barangnya. Dia jalan dan akhirnya berjalan. Kita tambah unit untuk itu seperti kendaraan, mobil. Kita beli mobil untuk transportasi, pengiriman lebih efisien lah. Nah, berkembang kita berambat ke dunia kerupuk. Jadi awalnya itu siapa tadi, kakek ya? Kakek. Jadi memang kakek itu awalnya berjualan sendiri ya, dengan memasarkan sendiri gitu, produksi sendiri. Iya. Nah, itu yang jadi penasaran saya itu kan biasanya bahwa seorang pengusaha itu identik dengan latar belakang pendidikannya gitu. Jadi kan biasanya katanya pendidikan tinggi sukses. Nah, itu saya penasaran apakah memang kakek Jaki ini dulunya itu
pendidikan bagaimana gitu sampai bisa di tahap ini gitu. Ya bisa kita ketahui lah, kita ini berada di mungkin ya kalau disebut kampung Ciamis ya. Memang. Ciamis. Beliau juga adalah mungkin generasi berapa, cukup tua juga ya kan. Beliau hanya sebatas sampai SD saja, tidak ada di latar belakangi pendidikan tinggi lah. Kalau boleh tahu berapa ya umurnya sekarang? Untuk umur beliau, mohon maaf ya, beliau sudah tiada. Ya sudah. Saya mohon maaf ya sebelumnya. Tidak apa-apa mas ya. Beliau sudah tiada sejak 2022 lalu. Sudah hampir berapa tahun? 3 tahun ya. Beliau sudah tiada. Mungkin sekarang diteruskan oleh nenek saya. Dan bahkan saya juga terjun langsung ke dunia ini. Ikut. Oh, jadi mungkin jadi tidak berhenti saja gitu. Jadi diteruskan. Oh, keren ya. Dan saya tadi dengar cuma sampai SD ya? Sampai SD. Saya kaget sebenarnya. Maksudnya kok bisa gitu lulusan SD sampai bisa membangun perusahaan sebesar ini gitu kan? Saya juga mungkin ya kalau dilihat dari zaman ya. Zaman sekarang itu pendidikan menjadi faktor suatu adab atau kerja keras seseorang lah. Tapi untuk zaman dulu mungkin kerja keras dengan dilatar belakangi usaha itu saja sudah cukup menurut saya. Yang terpenting gagasan, ingin berproses dan ingin maju lah. Dan mungkin juga pengalaman mungkin ya di hidup di kota mungkin ya. Pengalaman sih itu yang terpenting. Sebenarnya dari tadi itu saya penasaran ya, maksudnya biasanya kan kalau nama perusahaan itu misalkan ada filosofisnya gitu. Tadi kan dinamakan PD Jayasari ya, betul ya? Mungkin kalau boleh tahu itu bagaimana bisa dinamakan Jayasari? Ini menurut yang sepengetahuan saya saja ya. Jayasari itu yang saya ketahui menurut nenek saya sendiri. Jayasari itu sudah ada sejak ya tadi beliau berjualan dari kepisang. Jayasari. Makna Jayasari saya tanya tidak bermakna, cuman hanya mencocokkan saja. Mungkin beliau mencari nama Jayasari mungkin cocok. Jadilah Jayasari gitu. Jadi mungkin merasa cocok ya. Merasa cocok. Tidak ada filosofi lah, unsur tidak filosofi. Tidak ada unsur keluarga atau bagaimana, tidak ada. Mungkin cocok, langsung Jayasari. Terus mungkin untuk sekarang ya mungkin ya. Jadi kalau boleh tahu perusahaan Jayasari ini memproduksi apa aja gitu? Untuk saat ini Jayasari cukup banyak produksi ya. Mungkin kalau saya sebutkan satu-satu panjang lah. Di belakang di belakang mungkin salah satu ya. Ini kalau Anda ingin tahu ini adalah kerupuk mawar. Dan ada juga tahu bulat. Lalu ada keripik mix ya, kerupuk mix, makaroni, terus seblak, kerupuk jengkol dan lain sebagainya. Jadi beragam ya? Beragam, cukup beragam. Keren ya, saya salut itu dengarnya. Saya salut dengan kakek saya sendiri. Mungkin ini menjadi alasan ya untuk mungkin Jaki ini meneruskan nanti ya. Itu salah satu bentuk saya terdorong lah. Motivasi gitu ya. Dari kakek saya sendiri. Dengan kerja kerasnya saya salut, dengan konsistennya saya salut. Istilahnya dia rela banting tulang, banting setir demi keluarganya lah. Apalagi zaman sekarang siapa yang gak mau uang gitu ya. Itu yang pertama uang paling pertama uang. Mungkin ya saya juga ingin menanyakan, maksudnya dulu kan ya namanya juga merintis ya pasti semuanya sama sendiri gitu kan. Dan setahu saya juga kan mungkin sekarang itu sudah ramai pegawainya dan mungkin pemasaran juga udah kemana-mana ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu pemasarannya itu ke daerah mana aja gitu kan? Untuk pemasaran karena Jayasari ini dijual dengan perbal, namanya perbal lah. Dibal. Dibal. Jayasari untuk pasar Jayasari sendiri masuknya ke grosir. Grosir dan alhamdulillah untuk
wilayah kita sudah Jawa sudah masuk, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk, Jawa Barat sudah hampir semua. Jawa Barat ya alhamdulillah. Oh, bahkan keluar provinsi ya? Keluar provinsi alhamdulillah. Iya. Mungkin bisa dikatakan untuk sekarang ini sudah maju ya. Jadi mungkin hanya tinggal bagaimana kita menjaga kemajuan tersebut ya. Ya. Apalagi kan kita di generasi yang muda ini mungkin harus berperan ya mungkin ya. Iya, penting, sangat penting. Benar-benar. Karena saya yakin juga bahwa Jaki ini kedepannya mungkin mampu untuk lebih mengembangkan lagi ya. Amin. Yang paling itu sih konsisten. Iya, itu mahal sih ya. Ya, konsisten itu mahal. Terkadang banyak ya inilah persaingan di dunia kerupuk ini cukup ketat menurut saya. Bukan hanya perusahaan ini saja yang menjual kerupuk. Nah, lain sebagainya lah. Apalagi di Ciamis ini adalah pusat daripada makanan ringan gitu. Makanan ringan betul ya. Makanan ringan. Oleh-oleh di Ciamis ada cilok lah, galendo lah betul. Bahkan makanan ringan salah satu distributor terbesar yaitu makanan ringan yaitu Ciamis. Persaingan. Nah, kenapa saya konsisten? Konsisten itu kualitas. Nah, kualitas itu yang harus dijaga menurut saya. Dan itu adalah salah satu faktor di mana konsumen akan tetap berada di kita dengan kualitas yang terbaik. Jadi semakin tertarik. Semakin tertarik. Itu kalau boleh tahu nih, saya penasaran nih. Jadi untuk harga-harga penjualan itu bagaimana nih? Karena mungkin kan siapa tahu di luar sana kan ingin membeli oleh-oleh gitu. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tapi ke Jayasari aja. Gitu. Ya, kalau misal kalian semua di luar Ciamis, di luar Jawa Barat, di luar Jawa Timur, di luar ya dimanapun Anda berada, mungkin di setiap daerah beda-beda ya. Mungkin di setiap daerah beda-beda karena kita ini penjualan dari pabrik ke grosir. Mungkin grosir menjual dengan harga yang berbeda pastinya. Kalau dari kita penjualan under 10.000 sampai 70.000, tidak sampai 100.000. Tidak sampai. Bilang murah ya. Murah. Maksudnya harga jangkauan gitu ya. Harga jangkauan lah. Untuk sekarang gini, saya menjual barang ini untuk jualan lagi. Ya. Untuk mereka yang grosiran, mereka yang bikin eceran agar dijual kembali gitu. Baik, mungkin ya. Saya kira penasaran saya itu masih banyak ya. Tapi mungkin karena waktu juga kan mungkin saya bisa mengganggu Jaki ini ya. Aman. Ya. Jadi mungkin saya ingin sedikit menyimpulkan ya bahwa memang perusahaan ini awalnya itu dibangun oleh sang kakek ya, mungkin ya almarhum. Ya, dengan pengalamannya yang kuat, kehidupan di kotanya yang mungkin ya bisa katakan itu pengalaman yang berharga gitu untuk membangun ini ya. Dan mungkin sekarang juga bisa kita katakan sudah maju ya. Mungkin nanti kedepannya akan lebih maju juga ya. Saya harap seperti itu. Iya. Pengennya seperti itu. Iya betul. Jadi memang saya berharap untuk orang-orang di luar sana ya, terkhusus untuk kalangan muda gitu. Jadi maksudnya di zaman sekarang ini jangan hanya terhenti oleh, maksudnya kita tuh harus berkembang gitu. Begitu kita harus punya pikiran harus bagaimana nih cara dapatin uang yang baik itu gimana gitu. Betul ya? Betul sekali. Dan mungkin saya juga ingin mendengar ya bagaimana mungkin ada motivasi dari Jaki ini untuk orang-orang di luar sana gitu. Kebetulan saya juga termotivasi oleh kakek saya sendiri ya. Iya. Itu sudah jelas itu ya. Yang menurut saya pendidikan itu penting. Pengetahuan. Betul. Pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan mungkin kita kosong lah istilahnya. Tidak punya apa-apa. Dan kalau misalnya kalian sedang berproses, itu yang satu, tekun, fokus, konsisten. Mahal ya itu. Mahal. Dimanapun Anda mencari ilmunya, mungkin itu salah satu faktor yang membuat Anda sukses. Betul. Ya. Mau setinggi apapun kalian, kalau tidak fokus, tidak konsisten, kalian itu tidak akan pernah menjadi orang sukses. Menurut saya seperti itu. Dan untuk tips dari saya juga sebenarnya sedang mengembangkan diri. Saya juga sedang mengembangkan diri. Mungkin ya tips dari saya, ketika Anda punya gagasan,
ide untuk peluang bisnis segera laksanakan. Karena kenapa? Daripada gak dilaksanakan akhirnya apa gak ada hasil, gak ada hasil sama sekali, mending kena lebih baik ada berhasil atau gagal. Itu hasil, gagal juga hasil, berhasil lebih baik gitu. Itu hasil. Apalagi sampai idenya dicuri orang lain kan enggak banget ya. Iya. Setuju. Mungkin saya terakhir nih ada pertanyaan nih. Maksudnya kan setiap proses itu kan pasti ada yang namanya tantangan. Ya. Nah, saya itu ingin tahu bagaimana tantangan yang dihadapi selama ini tuh seperti apa gitu. Karena mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga kan buat yang lain gitu. Tantangan sudah jelas ya. Namanya usaha itu pasti penuh tantangan. Ya. Di mana-mana pun usaha itu pasti penuh tantangan. Kalau gak mau ada tantangan, minta ke orang tua, itu gak ada tantangan. Ya. Itu gak ada tantangan. Monoton hidupnya ya. Monoton hidupnya. Tantangan perusahaan inilah ya. Ya. Mungkin di kita ini bahan baku yang naik itu sebuah tantangan. Oh bagi iya kita. Minyak, kerupuk, itu sebuah tantangan. Apalagi yang paling berat itu ketika ada barang sisa, kalau kita sebut BS. Itu sangat tantangan bagi kita. Karena kenapa disebut tantangan? Bentuk evaluasi kita agar mengurangi BS bagaimana, apa yang kurang dari kita gitu. Evaluasi mungkin plastiknya bolong atau apa yang membuat kerupuk itu cepat layu atau lembek gitu. Itu jadi memang semuanya harus diperhatikan ya. Semua harus diperhatikan. Dari mulai bahan bakunya gitu, dari pokoknya semuanya begitu semuanya. Ya. Oh, mungkin terakhir banget. Maksudnya saya ingin dari Jaki ini, maksudnya harapan terbesar untuk perusahaan itu seperti apa? Dan kemudian saya juga tolong kasih closing statement gitu untuk maksudnya closing statement dari semuanya gitu. Harapan saya untuk Jayasari tetap maju, konsisten, kualitas, harga, apapun itu konsisten lah istilahnya. Terus berkembang. Apalagi kita sedanglah belajar ke media sosial juga Mas. Kita sedang merambat ke dunia media sosial. Itu salah satu bentuk perkembangan kita. Dan saya harap Jayasari ini berguna bagi masyarakat sekitar. Karena ini bentuk UMKM gitu lah. UMKM untuk warga sekitar. Karena banyaklah kepala keluarga yang bergantung kepada perusahaan ini. Untuk closing statement, jaga diri baik-baik, tetap sehat. Itu utamanya ya. Di cuaca kondisi apapun kalian berada, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, kalian harus tetap kuat. Uang dan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tinggal kita yang menjemputnya. Kelas ya. Apakah cukup? Cukup. Mungkin dari saya sedikit ya, maksudnya ini kan saya sesama mungkin Gen Z ya katakan Gen Z kita. Ini maksudnya untuk di luar sana ya mungkin seumuran, seangkatan. Jadi kita harus jadikan pengalaman yang diceritakan tadi itu sebagai pembelajaran. Maksudnya dari pengalaman tersebut kita belajar dan kita terus berkembang. Sama-sama belajar lah. Nah, Sharing gitu ya, benar-benar. Jadi kita sharing pengalaman gitu, bagaimana kita itu harus menghadapi suatu persoalan itu bagaimana gitu harus bisa. Betul. Mungkin itu ya dari saya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup saja. Sudah cukup ya? Ya bro. Mungkin kita akhiri ya untuk podcast kali ini. Dan terakhir mungkin ya. Jadi promosi mungkin ya. Jadi boleh silakan dari Jakinya sendiri mungkin. Gimana alamatnya baik. Gitu ya. Untuk alamat sendiri kita ada di Jalan Raya Kawali ya. Lebih tepatnya di Dusun Selacai, Desa Selamanik, RT 12, RW 10. Bagi kalian yang ingin memesan, dicantumkan ya nomor boleh. Ini nih di bawah. Pokoknya dijamin enak ya. Dijamin enak. Mantap. Mungkin cukup saja Mas. Mungkin ya. Itu mungkin podcast dari kami ya. Mudah-mudahan
apa yang kami bahas tadi itu bermanfaat ya, khususnya untuk kami sendiri gitu. Mungkin akhirul kalam, saya mohon ucapkan terima kasih banyak ya kepada Jaki yang Sama-sama bro, kita mungkin saya mengganggu waktunya gitu. Wah, maaf ya istirahatnya. malah mungkin saya ingin lebih banyak tahu tentang di Iya, luar iya, sana iya. ya. Nanti kita bisa bicarakan ya Ya. di luar ini ya. Mungkin itu ya, sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan maaf atas semua kesalahannya. Kita akhir ya dengan ucapan Ya. salam bersama-sama. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.